Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada para mahasiswa yang pada kesempatan kali ini hadir untuk melihat video pembelajaran mengenai pokok pikiran antropologi. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Latif Alfian, pengampu antropologi agama di Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zohri Purwokerto, ingin menyampaikan mengenai materi atau pokok bahasan tentang pokok pikiran antropologi itu sendiri. Materi ini begitu penting karena materi ini menjadi dasar dalam pengembangan ilmu antropologi agama yang merupakan ilmu yang lebih terapan seperti itu. Untuk memahami ilmu yang terapan, tentu kita harus memahami dulu bagaimana dasar dari suatu keilmuan, dan pokok pikiran antropologi ini menjadi salah satu materi dasarnya seperti itu. Tujuan dari pemahaman pokok pikiran antropologi adalah agar kita memahami bagaimana pola dan cara berpikir ilmu antropologi di dalam melihat sosial budaya maupun masyarakat yang sebagai objek kajian dari keilmuan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menampilkan mengenai apa saja yang menjadi pokok pikiran dari ilmu antropologi. Jika kita berbicara mengenai pokok pikiran antropologi, kita harus memahami dulu mengapa kita harus mempelajari ini. Yang pertama, pokok pikiran dalam ilmu antropologi itu digunakan untuk memahami manusia dalam seluruh aspek keberadaannya, baik secara biologis, budaya, sosial, maupun sejarah. Nah, antropologi setidaknya menggabungkan berbagai perspektif di dalam melihat kompleksitas manusia yang menjadi objek kajian tersebut, seperti itu. Nah, untuk melihat kompleksitas tersebut tentu ada beberapa hal yang menjadi pemahaman dasar di dalam melihat ilmu antropologi sebagai sebuah keilmuan. Yang pertama mengenai relativisme budayaan atau relativisme budaya. Antropologi pada dasarnya menggagas bahwa budaya itu harus dipahami dalam konteksnya sendiri tanpa dibandingkan atau dinilai dengan standar budaya lain. Pendapat ini setidaknya disampaikan oleh Franz Boas yang merupakan seorang antropolog dari Amerika yang memang menggagas pemahaman ini pertama kali. Karena sebelum era Franz Boas, sebelum pendapat atau gagasan dari Franz Boas tersebut, banyak sekali antropolog yang memang melihat kebudayaan atau melihat praktik kehidupan masyarakat dari sudut pandang dirinya sebagai peneliti. Oleh karena itu, hasilnya adalah banyak sekali karya-karya etnografi yang cenderung subjektif, cenderung tendensius, maupun cenderung bias atau bias. Hal inilah yang akhirnya perlu diantisipasi, dan Franz Boas menggagas pendapat mengenai bahwa ketika kita ingin melihat budaya, maka kita harus letakkan sudut pandang kita pada pengampu budaya, bukan pada kita sebagai peneliti. Meskipun pada perkembangan selanjutnya ada pendapat, ada pemikiran mengenai etik dan emik seperti itu. Itu yang akan kita jelaskan nanti di pembelajaran yang lainnya. Tetapi dari sini kita bisa melihat penekanan antropologi adalah melihat bagaimana budaya itu dari sudut pandang pengampu budayanya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai peneliti antropologi biasanya harus mengungkapkan makna dari setiap praktik yang dilakukan oleh si pengampu budaya atau masyarakat si pengampu budaya, seperti itu. Nah, makna inilah yang harus kita tanyakan dari pengampu budaya tersebut, bukan semata-mata kita tafsirkan dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah,
Setidaknya usaha ini ditujukan untuk mengurangi bias yang ada di dalam penelitian antropologi. Karena tanpa pandangan mengenai relativisme budaya, maka besar kemungkinan bias itu akan terjadi, dan ketika bias itu terjadi, maka dampak negatifnya tentu saja mengenai perpecahan ataupun konflik yang akan terjadi antar suku bangsa ataupun masyarakat seperti itu. Yang kedua, yang harus kita pahami dalam pokok pikiran antropologi adalah pandangan mengenai etnosentrisme dan universalisme seperti itu. Etnosentrisme, antropologi mengapa harus memahami budaya secara relatif adalah untuk menghindari paham etnosentrisme terutama. Karena pandangan etnosentrisme ini merupakan pandangan yang condongnya negatif, karena memang menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri. Ini yang akhirnya banyak menciptakan karya-karya yang tadi, yang bias dan begitu tendensius seperti itu. Sebaliknya, antropologi itu lebih mempertimbangkan pandangan yang universalisme, yaitu gagasan bahwa ada aspek-aspek universal dalam budaya yang dimiliki oleh manusia. Antropolog berupaya menyeimbangkan kedua konsep ini untuk memahami budaya secara objektif, baik dalam keunikannya maupun kesamaannya, seperti itu. Inilah yang menjadi pokok pikiran kedua. Karena kita sebagai antropolog harus memahami budaya secara relatif, maka pandangan etnosentris juga harus diredam seperti itu. Kita wajar dan alamiah memiliki unsur fanatisme kepada budaya sendiri, tetapi tidak menjadi positif ketika kita menstandarisasi budaya orang lain dari sudut pandang budaya kita. Itu yang harus diantisipasi dan berusaha diantisipasi oleh ilmu antropologi itu sendiri. Sebaliknya, ilmu antropologi melihat masyarakat mempunyai unsur yang universal. Ada sekitar 7 unsur universal yang hadir di dalam setiap kebudayaan manusia, di mana unsur-unsur ini selalu dimiliki oleh semua komunitas dimanapun di dunia ini. Unsur-unsur itu apa saja? Yang pertama, ada sistem bahasa atau komunikasi. Yang kedua, ada sistem kepercayaan atau secara formal bisa disebut dengan agama. Yang ketiga, ada sistem pengetahuan. Lalu ada sistem teknologi, sistem ekonomi, lalu ada kesenian, dan yang terakhir adalah organisasi sosial atau sistem kekerabatan. Nah, setidaknya 7 unsur ini merupakan 7 unsur yang disampaikan oleh Profesor Kuncharaningrat, merupakan Bapak Antropologi Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa menurut Pak Kun, setiap kebudayaan pasti memiliki 7 unsur ini. Setiap komunitas yang berbudaya, yang berkeadaban, ini memiliki unsur-unsur tersebut. Sehingga masyarakat dari komunitas dari yang hidupnya sederhana sampai kehidupannya yang sangat kompleks selalu memiliki ini sebagai unsur kebudayaannya. Yang ketiga, ada pokok pikiran mengenai holisme atau pandangan yang melihat masyarakat atau manusia secara holistik seperti itu. Holisme ini adalah prinsip untuk melihat manusia sebagai keseluruhan yang utuh dan terpadu, yang meliputi aspek biologis, sosial, linguistik, budaya, dan psikologis. Pandangan inilah yang setidaknya membedakan pandangan antropologi dengan pandangan ilmu-ilmu yang lain, contohnya sosiologi. Meskipun antara antropologi dan sosiologi merupakan bisa diibaratkan sebagai kakak beradik, tetapi ada penekanan yang berbeda antara kedua ilmu tersebut. Sosiologi sebagai sebuah ilmu diambil dari
dasar kata Yunani yaitu sosius dan logos, di mana sosius secara harfiah bisa dimaknai sebagai pertemanan. Dari kata pertemanan ini kita bisa memahami bahwa pokok pikiran atau inti dari ilmu sosiologi adalah interaksi sosial sebenarnya. Bagaimana manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana manusia membangun relasi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana manusia menyelesaikan konflik di dalam individu maupun sosial. Bagaimana suatu komunitas bisa beraliansi, bisa bekerja sama dengan komunitas lainnya. Itulah yang dikaji sosiologi. Berbeda dengan sosiologi, apa yang dikaji oleh antropologi bersifat holistik. Antropologi diambil dari kata Yunani yaitu anthropos dan logos, di mana anthropos itu bisa dimaknai secara harfiah sebagai dengan arti manusia. Inilah yang akhirnya mendasari bahwa ilmu antropologi melihat manusia secara keseluruhan. Ilmu antropologi memahami manusia dari sudut pandang yang menyeluruh seperti itu. Menyeluruh yaitu meliputi aspek biologis dan aspek non-biologis, baik itu sosial, linguistik, maupun budaya maupun psikologis seperti itu. Oleh karena itu, di dalam ilmu antropologi terdapat kajian-kajian yang sifatnya fisik atau biologis. Ada istilah antropologi biologis, ada antropologi fisik yang memang cenderung penelitiannya lebih ke arah fisiologis manusia, di mana melihat fisik manusia yang dikaitkan dengan kebudayaan yang mereka miliki seperti itu. Nah, inilah pokok pikiran ketiga, yaitu tentang holisme atau pemahaman yang holistik terhadap manusia seperti itu. Yang selanjutnya, pokok pikiran yang selanjutnya adalah evolusi dan adaptasi. Ketika tadi kita sama-sama membahas mengenai salah satu kajian di dalam antropologi adalah antropologi fisik atau biologis. Nah, dalam antropologi biologis, konsep evolusi itu digunakan untuk memahami bagaimana manusia dan spesies terkait berkembang dari waktu ke waktu. Adaptasi juga penting dalam mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan berkembang dalam kondisi yang berbeda-beda, seperti adaptasi fisik dari iklim yang ekstrim atau adaptasi budaya dalam masyarakat yang terus berubah. Dari pandangan ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya ilmu antropologi menempatkan manusia tidak pada kondisi yang stabil atau stagnan atau yang tetap. Pada dasarnya manusia akan terus berkembang, beradaptasi, dan melakukan perubahan-perubahan. Hal ini dikarenakan kondisi yang melingkupi manusia pun akan terus berubah. Kondisi alam, kondisi sosial, politik mengalami perubahan yang terus-menerus. Hal inilah yang akhirnya membuat manusia juga akan terus berkembang, akan terus mengalami perubahan dan menciptakan perubahan-perubahan itu. Inilah yang berusaha ditangkap oleh ilmu juga mengenai evolusi maupun adaptasi. Karena pada dasarnya masyarakat atau manusia menciptakan kebudayaan dari pemahamannya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, setiap komunitas manusia pasti akan mengembangkan budaya sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati. Mereka akan mengembangkan pola adaptasi secara fisik maupun budaya berdasarkan kondisi alam maupun kondisi lingkungan yang mereka tempati seperti itu. Pokok pikiran yang selanjutnya tentu ini mengenai struktur dan fungsi sosial. Nah, antropologi melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai struktur seperti keluarga, ekonomi, agama, dan politik. Nah, setiap struktur memiliki fungsi dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa tokoh, misalnya saja pada perkembangan awal antropologi seperti Malinowski, Radcliffe Brown, ini menyampaikan bahwa
pendekatan bahwa budaya itu digunakan sebagai perangkat oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan dasar biologis manusia tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pemahaman mengenai pokok pikiran antropologi bisa memberikan pemahaman baru bagi para pemirsa yang melihat video ini, dan semoga bisa memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai apa itu antropologi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.